Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Salam sukacita, salam sehat. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan oleh karena perlindungan Tuhan nyata bagi kita semua. Saat ini tibalah waktunya untuk kita bersama-sama akan melanjutkan satu seri pelajaran tentang Yesaya, hiburkanlah umatku. Dan kita masuk pelajaran yang ketujuh dengan judul Kekalahan Bangsa Asyur. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Yesaya pasal 37 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sebelum lanjut, mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun hati dan pikiran kami, agar boleh memahami akan firman kebenaran yang akan kami perdalam saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Oke saudaraku, saudara mungkin pernah mengenal istilah like father, like son. Seperti ayah, demikian juga anaknya. Atau ada yang katakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat dan karakter anak tidak jauh dari ayahnya. Namun kali ini kita akan melihat sebuah gambaran yang kontras antara ayah dan anak. Ahaz dan Hizkia. Katakanlah Raja Ahaz mau bergabung dengan Raja Asyur. Sedangkan putranya Hizkia tidak. Ahaz mencari pertolongan kepada Raja Asyur. Sedangkan putranya Hizkia tidak. Dia datang meminta pertolongan kepada Allahnya. Saudaraku, Salma Master 5 dan Sargon 2 telah menghancurkan Israel. Dan kemudian Raja Asyur yang baru, yaitu Sanherib, saat itu sedang bersiap-siap menuju Yehuda untuk menghancurkan Yehuda. Hizkia harus bersiap untuk berperang. Hizkia tidak mengikuti cara ayahnya untuk mencari pertolongan kepada manusia. Tetapi sebaliknya, dia mempercayakan Allahnya. Dan Hizkia menjadikan Allahnya sebagai sekutu untuk melawan Raja Asyur. Saat ini kita akan coba ringkaskan pelajaran kita dengan beberapa pelajaran penting yang kiranya ini lebih mendorong kita, memotivasi kita boleh menghadapi dengan cara Tuhan segala tantangan yang ada di hadapan kita. Poin pertama, tali busur sudah terpasang. Yesaya pasal 36 ayat yang pertama. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubun negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia mengira dia telah memiliki kesempatan untuk membebaskan bangsanya dari penindasan Asyur ketika Sanherib menjadi raja. Oleh karena dia menganggap bahwa Sanherib ini adalah raja yang lemah. Namun ternyata penguasa Asyur ini bukanlah saja brutal namun cerdas. Tujuan mereka adalah kekayaan dan kekuasaan, bukan saja menghancurkan. Sanherib menyerang Palestina pada tahun 701 sebelum Masehi. Dia mengepung kerajaan Yehuda dan menaklukkan Lakis, sebuah kota dekat Yerusalem. Hizkia mempersiapkan kota untuk perang. Dia memperkuat tembok, menutup mata air, dan menggali terowongan untuk mengalirkan air ke Yerusalem. Hizkia, dia melakukan segala cara yang mungkin dilakukan sebagai manusia. Dia lakukan secara manusiawi. Lalu dia mempercayakan pertempuran itu selanjutnya kepada satu-satunya yang dapat membantunya. Dia katakan, yang menyertai kita adalah Allah, Tuhan kita. 2 Tarik pasal 32 ayat 7 dan 8. Dia adalah contoh yang bagus bagi saya dan saudara. Mengapa? Ketika dia berusaha menggunakan segala daya upayanya sebagai manusia, dia tambahkan dengan apa yang menjadi kekuatan yang tanpa batas. Dia kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada Allahnya. Saudara, bisa saja kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kita coba dengan kekuatan kita. Tapi ingat, jangan pernah lupakan kekuatan Tuhan. Jangan pernah lupakan contoh daripada Hizkia, karena dia tidak menggunakan kekuatan manusia, tapi sebaliknya dia mempercayakan kepada
Allahnya. Saudara, akankah kita mempercayakan semua masalah kita, semua pergumulan kita hanya kepada Allah saja? Ada jalan keluar yang terbaik yang akan kita peroleh saat mana kita percayakan semua masalah kita hanya kepada Allah kita. Poin selanjutnya yaitu propaganda. Yesaya pasal 36 ayat 10. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Saat mengepung Lakis, Sanherib mengirim Rabsyakeh ke Yerusalem. Tujuannya adalah untuk propaganda, menaklukkan kota dengan mengintimidasi orang-orang dan membujuk mereka untuk memberontak melawan Hizkia dan menyerahkan kota mereka. Coba Anda lihat surat yang dikirim oleh Sanherib. Dia katakan, Anda tidak dapat mempercayai Allah karena Hizkia menyakiti hati Allah dengan meruntuhkan tempat ibadahnya. Anda bahkan tidak memiliki penunggang kuda yang siap untuk berperang. Kemudian mereka katakan, Allah ada di pihak Asyur. Anda akan kelaparan karena pengepungan yang lama. Saudara, ini propaganda. Ini yang coba dibuat oleh Raja Sanherib dengan mengirim Rabsyakeh ke Yerusalem. Rabsyakeh menggunakan campuran kebenaran. Ada kebenaran yang dia sampaikan, tapi setengah kebenaran ditambah dengan kebohongan. Dia tidak dapat meyakinkan orang-orang Yehuda. Dia tidak dapat meyakinkan mereka. Mereka mempercayai kekuatan Allah dan tetap setia kepada raja mereka, yaitu Raja Hizkia. Saudara, kadangkala kita diperhadapkan dengan ada kebenaran tapi dicampur dengan kebohongan. Akankah kita dengan mudah mendeteksinya? Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tatkala kita melihat ada fenomena seperti ini, kita perlu percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus gunakan Tuhan. Kalau kita gunakan dengan kekuatan kita, dengan kacamata kita sebagai manusia, kita tidak akan bisa membedakan apakah ini berasal dari Tuhan atau tidak. Karena dicampur dengan kebenaran. Saudara, propaganda yang coba dibuat oleh Raja Sanherib tidak membuat bangsa yang adalah milik Tuhan kemudian bangkit dan menyerahkan hidup mereka, menyerahkan diri mereka kepada musuh mereka. Tapi sebaliknya, mereka mempercayai Tuhan dan mempercayakan Hizkia untuk menyelesaikan masalah mereka. Poin selanjutnya, Hizkia mencari pertolongan. Yesaya pasal 37 ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Reaksi pertama Hizkia adalah mencari pertolongan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan Tuhan segera menjawab, dia telah mendengar hujatan Asyur dan sebuah kabar akan membuat mereka coba pergi. Setelah menaklukkan Lakis, Sanherib mendengar desas-desus palsu tentang serangan Ethiopia. Dia mengirim surat ancaman kepada Hizkia sebelum meninggalkan Yehuda. Hizkia membawa surat-surat ini ke hadapan Tuhan. Dia minta kelepasan dari Tuhan dan mengakui dia sebagai yang kudus, raja dan penciptanya. Raja meminta bantuan Tuhan. Dia tidak minta ini untuk keuntungan dirinya sendiri, tapi agar kemuliaan Tuhan dikenal di tengah-tengah bangsanya. Saudara, luar biasa Hizkia. Ketika dia mendapatkan ancaman, ketika dia mendapatkan surat ancaman itu, dia datang bentangkan di hadapan Tuhan dan dia perhadapkan kepada Tuhan dan dia minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Saudara, apakah kita melakukan tindakan yang sama ketika kita mendapatkan masalah? Apakah kita datang terlebih dahulu, datang bentangkan di hadapan Tuhan dan minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan? Hizkia lakukan ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsanya. Mari kita bertindak seperti Hizkia. Kita mau lakukan tindakan iman kita untuk meninggikan nama Tuhan di tengah-tengah umat.
bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Poin selanjutnya itu Asyur dikalahkan. Yesaya 37 ayat 35, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Setan ingin membinasakan Yehuda untuk mencegah kelahiran Mesias, penebus dunia ini. Jika Sanherib berhasil menaklukkan Yerusalem, dia pasti berhasil. Tapi Sanherib mengukir kemenangan di atas Lakis dan ditulis di dinding kerajaannya. Dia membual tentang telah mengurung Hizkia seperti burung di dalam sangkar. Ada tulisan di dinding kota Sanherib bahwa Hizkia, Yerusalem, dia telah kepung dan seperti burung di dalam sangkar. Hanya inilah buktinya. Bukti yang lain, kemenangan menghancurkan Lakis ditulis di dinding kotanya. Tetapi untuk Yerusalem hanya dikatakan mengurung seperti burung di dalam sangkar. Karena ini yang terjadi, saudaraku. Dia tidak menaklukkan Hizkia pada saat itu, tetapi dia hanya mengepungnya, dan kemudian Tuhan datang dan menyelamatkan Hizkia. Saudaraku, dia telah meninggalkan rombongannya untuk mengepung Yerusalem. Oleh karena Tuhan ada di pihak Hizkia. 185.000 tentara itu dibunuh oleh seorang malaikat. Tentu saja Sanherib tidak menyebutkan ini dalam lukisan dindingnya. Raja menemui ajalnya sendiri ketika dia kembali ke kotanya, karena Tuhan telah menang. Tuhan telah memenangkan Yehuda atas Asyur. Saudara, rindukah saudara dimenangkan oleh Tuhan atas semua pergumulan, permasalahan, dan serangan-serangan setan yang datang menimpa saudara? Saya percaya saudara memiliki kerinduan itu. Karena itu, mari kita datang terus hanya kepada Tuhan. Kemudian poin terakhir itu kemenangan dan kekalahan Hizkia. Yesaya pasal 39 ayat yang pertama. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Di tengah krisis ini, Hizkia jatuh sakit dan Yesaya memberitahukan kematiannya. Raja pada akhirnya datang berpaling kepada Tuhan dengan meratap. Tuhan mendengarnya dan memberikan dia hidup 15 tahun lagi. Dalam kesedihannya, Hizkia meminta tanda untuk menegaskan keajaiban besar ini. Tanda itu adalah mujizat itu sendiri. Matahari mundur ke belakang karena permintaannya. Saudara, Hizkia memuji Tuhan atas kesembuhannya. Sementara itu, para ahli perbintangan Babilonia telah menyaksikan fenomena ini dan telah mendengar tentang kesembuhan Hizkia. Maka Raja Babilonia mengirimkan utusannya untuk menemuinya. Hizkia memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memuji nama Tuhan di hadapan para ahli Babilonia, tetapi dia menyia-nyiakannya. Raja mengutus para utusannya untuk datang melihat kesembuhan Hizkia, tetapi Hizkia mempertontonkan kekuatannya, mempertontonkan semua kekuatan persenjataannya. Bukan ini yang diharapkan oleh utusan Babel. Mereka hanya ingin melihat kekuatan Tuhan terjadi di tengah-tengah Hizkia. Tetapi Hizkia sebaliknya, dia datang memperlihatkan akan kekuatannya sendiri. Saudara, akankah kita di tengah-tengah keberhasilan kita, kemudian kita katakan, oh ini semua adalah karena kekuatan saya? Saudara, seperti Hizkia, pada akhirnya Hizkia harus ditaklukkan oleh karena dia tidak mempertontonkan akan kekuatan Tuhan yang seharusnya pada saat itu. Kesempatan yang luar biasa dia harus gunakan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Banyak kali dalam kehidupan kita, kadangkala ketika kita berhasil, yang kita pertontonkan bukan Allah yang membuat kita berhasil, tetapi karena kekuatan kita saja.
Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, ada satu kutipan yang terakhir dalam buku The Ministry of Healing, chapter 40, halaman 482. Dalam hari-hari yang paling gelap, bila mana keadaan tampaknya sangat menakutkan, berimanlah pada Allah. Ia sedang melaksanakan kehendak-Nya, melakukan segala sesuatu dengan baik demi umat-Nya. Kekuatan orang-orang yang mengasihi dan melayani Dia akan dibarui setiap hari. Saudara, inilah pelajaran kita. Ada kekuatan yang tanpa batas yang akan Tuhan berikan kepada umat-umat-Nya yang bersungguh-sungguh beriman dan mencari Allah. Firman Tuhan katakan, kekuatan orang yang mengasihi Allah dan melayani Dia akan dibaharui setiap hari. Artinya, Tuhan akan berikan terus setiap saat kepada kita yang membutuhkan. Tapi kita harus ingat, kita harus masyurkan nama Allah ketika kita melihat ada mujizat-mujizat yang nyata dalam perjalanan iman kita. Saudara, saya percaya kita akan jadi umat-umat Tuhan yang selalu melihat ke belakang, melihat kepada pengalaman Hizkia yang menang oleh karena kekuatannya mengandalkan Tuhan. Namun pada akhirnya dia kalah oleh karena dia tidak mengangkat tinggi nama Allah. Saudaraku, mari tetap kita menjadi umat Tuhan yang akan tetap komitmen mempertontonkan kekuatan Tuhan, menyaksikan kekuatan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami terima saat ini. Biarlah ini boleh menjadi pembelajaran bagi anak-anak Tuhan. Mereka akan senantiasa mencari pertolongan hanya kepada Tuhan dan meninggikan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Biarlah ini boleh menuntun kami hari ini untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, inilah doa hamba-Mu. Memohon berkat untuk umat-umat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.